Halo semuanya, kembali lagi di channel Teguh Gusto. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan alur cerita Armageddon? Semoga bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Kali ini, setelah menepati janji saya untuk menceritakan film bertema antariksa sebagai penyegaran, kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul The Silence. Adalah sebuah film horor fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 2019. Disutradarai oleh John R. Leonetti dengan naskah ditulis oleh Kerry dan Shane Van Dyke, diadaptasi dari novel horor tahun 2015 dengan judul yang sama, karya Tim Leben. Film yang berdurasi 90 menit ini dibintangi oleh Kiernan Shipka, Stanley Tucci, Miranda Otto, dan John Corbett. Berkisah tentang dunia yang dilanda bencana akibat serangan makhluk ganas yang terkubur di bawah tanah selama jutaan tahun. Baik, daripada berlama-lama, bagi teman-teman yang sudah penasaran, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan sekelompok tim arkeologi menjelajah sebuah gua tak bernama di daerah Pennsylvania, tepatnya 305 meter di bawah Appalachian Trail. Dua orang di antara kelompok tersebut melakukan penggalian dan berhasil menemukan lorong baru. Namun tiba-tiba saja terdengar suara disusul munculnya makhluk bersayap yang menyerang mereka. Scene beralih ke sebuah daerah bernama Montclair, New Jersey, 32 km barat laut kota New York. Pasangan suami istri Hugh dan Kelly Andrews tinggal bersama dua orang anaknya bernama Ellie dan Jude, serta seorang wanita bernama Lynn yang merupakan ibu Kelly. Ellie mengalami gangguan pendengaran akibat sebuah kecelakaan 3 tahun yang lalu, yang juga menewaskan orang tua Hugh. Walaupun demikian, gadis itu memiliki kemampuan beradaptasi yang cepat, sehingga dia bisa memaksimalkan indera yang lain, bahkan mampu membaca gerak bibir seseorang ketika berbicara. Hugh dan Kelly kerap merasa khawatir terhadap putrinya Ellie, apalagi gadis itu selalu menyendiri karena sering mendapatkan perlakuan tidak baik dari siswa lain di sekolahnya. Satu-satunya yang dekat dengan Kelly adalah Rob, seorang pemuda baik yang rela belajar bahasa isyarat demi berkomunikasi dengan Ellie. Untuk kedua kalinya, Rob menemani Ellie berjalan ke rumahnya dalam minggu ini. Hal itu membuat seluruh anggota keluarga Andrews menggoda Ellie karena mengira mereka telah berpacaran. Akhirnya malam itu ditutup dengan sebuah interogasi ringan dari Hugh, serta Ellie menonton sebuah video yang diunggah di sosial media menampilkan segerombolan makhluk bersayap berterbangan di langit dengan jumlah yang sangat banyak. Pukul 3 dini hari, Ellie dibangunkan oleh sang ibu yang mengatakan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Seluruh anggota keluarga telah berkumpul menyaksikan siaran berita yang melaporkan bahwa beberapa daerah di negara bagian Pennsylvania telah diserang. Awalnya semua mengira itu merupakan ulah teroris yang menggunakan bahan-bahan kimia. Pemerintah bersikeras mengatakan bahwa keadaan telah terkendali, namun beberapa video yang viral di media sosial membuktikan hal sebaliknya. Para korban yang tewas tergeletak di mana-mana dalam keadaan yang cukup mengenaskan. Sedangkan di video lain, diperlihatkan seorang ibu yang menutup mulut anaknya, serta memperingatkan semua orang untuk tidak bersuara. Tiba-tiba saja terdengar suara ledakan diikuti dengan melintasnya pesawat tempur yang membuat keadaan semakin mencekam. Banyak yang meyakini bahwa peristiwa ini ada kaitannya dengan sebuah penggalian yang dilakukan oleh para ilmuwan di sebuah gua yang mana telah membobol sebuah reruntuhan berusia ratusan juta tahun sehingga tanpa sengaja melepaskan segerombolan makhluk mengerikan. Oleh karena itu, pemerintah menyarankan kepada para warga untuk tetap tenang dan berdiam diri di rumah. Tapi Glenn, sahabat baik Hugh, justru berpikir sebaliknya. Jika memang harus tetap diam dan tak bersuara, seharusnya mereka meninggalkan pusat kebisingan di perkotaan, menuju ke daerah utara yang lebih sepi. Setelah mempersiapkan semua perlengkapan, Hugh dan keluarganya pun pergi meninggalkan rumah mereka. Sementara itu, di tempat lain, di dalam gerbong kereta, para penumpang terjebak karena kereta berhenti bergerak. Mereka semua diam ketakutan.
Dalam kesunyian, terdengar suara bayi yang terus menangis, hingga akhirnya seorang pria mewakili seluruh penumpang terpaksa menurunkan bayi itu beserta ibunya. Sangat disayangkan di tengah perjalanan menyusuri rel, tiba-tiba saja si bayi terjatuh, sehingga membuatnya menangis. Kemudian terdengar gemuruh seperti suara kelelawar dari kejauhan yang sedang menuju ke arah mereka. Kembali ke keluarga Hugh, dalam perjalanannya ke utara, mereka mendengarkan berbagai macam berita tentang serangan makhluk misterius yang terus menimbulkan korban jiwa, dan anjuran untuk tetap berdiam diri di rumah, sehingga membuat Kelly ragu dengan keputusan Hugh dan Glenn. Namun, melihat kondisi di jalanan, tidak sedikit dari penduduk yang menuju ke utara untuk menjauh dari kebisingan kota. Ketika sedang mengisi bensin, Hugh menghampiri putranya yang terlihat begitu cemas. Untuk menenangkan Jude, Hugh menceritakan tentang masa lalunya ketika pertama kali bertemu dengan Glenn. Dulu ketika masih bersekolah, Hugh pernah dijahili oleh 3 orang anggota tim olahraga. Karena tidak berani melawan, maka dia mencoba untuk berbicara baik-baik. Tapi tiba-tiba entah dari mana, Glenn muncul begitu saja dan menerjang salah satu dari pembuli, hingga tersungkur dan membuat 2 orang lainnya berlari ketakutan. Dari situlah awal mula persahabatan Hugh dan Glenn terjalin hingga sekarang. Tak lama kemudian, tanpa sadar Glenn membuktikan cerita itu. Ketika Ellie sedang membawa Otis untuk buang air, tiba-tiba saja datang seorang pria jahat yang ingin menembak Ellie dan memaksa Hugh untuk menyerahkan mobilnya. Tidak disangka-sangka, ternyata dari kejauhan, Glenn sudah membidik pria jahat itu dan melepaskan tembakan. Perjalanan mereka pun berlanjut. Ellie menemukan beberapa artikel di internet membahas tentang makhluk misterius yang menyerang beberapa kota. Makhluk itu dinamakan Fez karena suka berkerumun. Diambil dari bahasa Spanyol yaitu avispa, yang artinya adalah tawon. Meskipun tidak ada yang mengetahui keberadaan makhluk itu selama ini, tapi para ilmuwan berpendapat bahwa Fez terjebak di bawah tanah dan mereka telah berevolusi. Seolah merasakan firasat buruk, tiba-tiba saja Jude yang sejak tadi berada di mobil Glenn meminta untuk kembali bersama ayah dan ibunya. Setelah menghindari kemacetan dengan memasuki jalur kecil di tengah-tengah hutan, tiba-tiba saja Glenn lengah sehingga mobilnya tergelincir ke dalam jurang. Hugh dan Kelly langsung menghentikan mobil untuk melihat keadaan Glenn. Sangat disayangkan, kaki Glenn terjepit dan dia berkeras tidak mau ditolong karena Hugh harus segera pergi sebelum Fez datang. Bahkan Glenn mengancam akan menembak Hugh jika tidak mau pergi meninggalkannya. Namun semuanya terlambat. Ketika Hugh hendak menyalakan mobil, Otis terus menggonggong ketakutan seperti merasakan bahaya di sekitar mereka. Ellie yang menyadari hal itu langsung meminta ayahnya untuk mematikan mesin, dan benar saja sesaat setelah itu gerombolan Fez datang menyerbu mereka. Akhirnya di sini lagi-lagi Glenn menyelamatkan keluarga sahabatnya dengan memancing para Fez menggunakan suara tembakan pistolnya. Ditambah lagi Hugh dengan sangat terpaksa melepaskan anjingnya Otis yang terus menggonggong demi keselamatan anggota keluarganya. Beberapa waktu kemudian, suasana di tengah hutan tersebut menjadi begitu sunyi karena tidak mungkin berada di sana hingga malam hari. Akhirnya Hugh memutuskan untuk memeriksa keadaan di luar. Tiba-tiba saja Lynn mengalami sesak nafas karena sejak tadi dia tidak menghirup inhalernya. Seekor Fez yang mendengar suara batuk Lynn langsung mendekati mobil. Melihat hal itu, Hugh berusaha untuk melakukan sesuatu. Kemudian dia melemparkan sebuah linggis sehingga membuat makhluk itu langsung menghampiri suara yang ditimbulkan. Akhirnya di sini Hugh mengetahui bahwa sebenarnya Fez tidak bisa melihat, dan hal itu memberikannya sebuah ide, yaitu membakar mobil sebagai pengalihan. Rencana itu pun berhasil dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah beberapa waktu berjalan kaki, Lynn merasa kelelahan. Ingin rasanya wanita itu menyerah karena keberadaannya hanya menjadi beban bagi anak dan cucunya. Ketika mereka semua beristirahat, Jude menemukan sebuah rumah di tengah hutan yang mana sangat cocok untuk menjadi tempat peristirahatan mereka malam ini. Hugh berencana untuk meminta izin secara baik-baik, namun wanita sang pemilik rumah menyambutnya dengan sebuah tembakan yang malah membawa malapetaka.
Dengan ganasnya, Fez langsung menyerbu sekaligus mengoyak daging wanita itu. Lalu Hugh menemukan sebuah pipa selokan yang bisa digunakan sebagai pintu masuk. Dan setelah merasa aman, dia memberikan aba-aba kepada anggota keluarganya untuk menyusul. Secara bergiliran, Jude, Ellie, Lynn, dan Kelly memasuki pipa selokan. Tanpa disadari, sebelumnya Hugh telah mengusik sarang ular derik, sehingga ketika Jude masuk ke dalam pipa selokan, sang ular telah menghadangnya di sana. Mendengar suara derik di dalam pipa, seekor Fez langsung menyerang ular tersebut, sedangkan beberapa kawanan yang lain menyerang dari arah yang berlawanan sampai-sampai Kelly menjadi korban. Walaupun Fez terus mencabik-cabik kakinya, wanita itu harus berusaha menahan teriakan. Beruntung Hugh dengan cepat menyalakan mesin traktor dan berhasil memancing gerombolan Fez ke arahnya. Setelah berada di dalam rumah, Lynn yang pernah berprofesi sebagai perawat mengobati luka-luka Kelly. Malam itu Ellie berkomunikasi dengan Rob, tapi hal itu tidak berlangsung lama karena setelah Rob mengabarkan tentang kematian orang tuanya, panggilan itu pun terputus. Keesokan harinya, Hugh dan Ellie memberanikan diri untuk menuju ke kota terdekat demi mendapatkan antibiotik karena Kelly mengalami demam tinggi akibat infeksi, dan jika tidak segera mendapatkan obat, maka tak lama lagi demam itu akan membunuhnya. Terlihat suasana begitu sepi, langit telah sepenuhnya dikuasai oleh gerombolan Fez yang jumlahnya terus bertambah. Banyak orang yang mengira bahwa inilah akhir dunia, dan Fez adalah iblis yang bertugas memusnahkan seluruh makhluk hidup. Dalam perjalanan, Hugh dan Ellie menemukan dua mayat yang sepertinya dibunuh. Menurut kabar yang beredar di internet, telah muncul aliran agama baru yang memaksa orang-orang untuk bergabung. Barang siapa yang menolak, maka dia akan disalib atau dibakar hidup-hidup. Demi keselamatan mereka, Hugh mengajak Ellie untuk segera menemukan antibiotik, lalu kembali ke rumah. Saat itu mereka tidak menyadari bahwa ada seorang laki-laki misterius sedang berdiri mengawasi dari kejauhan. Tak lama kemudian, Hugh dan Ellie menemukan sebuah tos serba atau minimarket. Tercium bau busuk yang sangat menyengat di ruangan itu yang berasal dari mayat-mayat yang tergeletak di mana-mana. Selagi Hugh mengambil beberapa antibiotik, Ellie memeriksa salah satu mayat. Ternyata Fez tidak hanya melahap mangsanya, tapi juga dijadikan sebagai inang untuk meletakkan janin atau telur mereka. Tiba-tiba saja Ellie terkejut melihat salah satu janin Fez yang akan menetas. Suara gadis itu langsung menarik perhatian beberapa ekor Fez, dan salah satunya bersiaga mencari arah suara tersebut. Ellie mendapatkan sebuah ide brilian. Gadis cerdas itu meminta sang ayah untuk membakar gagang pel dan mendekatkannya ke langit-langit sehingga secara otomatis mengaktifkan alarm kebakaran yang membingungkan para Fez. Setelah berhasil melarikan diri dari minimarket, Hugh dan Ellie dihampiri oleh seorang pria misterius dengan wajah yang sangat bersahabat. Dia mengaku sebagai pendeta, mengajak Hugh dan Ellie untuk bergabung dengan The Hush, yaitu sebuah agama baru yang menawarkan keselamatan bagi seluruh umatnya. Namun karena merasa curiga dengan sikap pendeta yang memaksa, akhirnya Hugh menolak dan mengajak Ellie untuk bergegas meninggalkan pria itu. Beberapa waktu kemudian, Hugh dan putrinya Ellie tiba di rumah tempat persembunyian mereka. Setelah mengkonsumsi antibiotik, keadaan Kelly pun menjadi lebih baik. Ellie menghampiri sang ayah yang sedang mencoba mencari siaran televisi untuk mengetahui berita terkini. Gadis itu menjelaskan bahwa berita hanya disiarkan sesekali, yang mana kemungkinan dari sebuah bunker yang berada di utara. Sebelumnya Ellie mendapatkan informasi bahwa kondisi di daerah utara lebih aman karena Fez tidak bisa bertahan di cuaca dingin. Terbukti dari beberapa foto yang beredar di media sosial menampilkan tumpukan bangkai Fez di sekitar perbatasan wilayah utara. Beberapa waktu kemudian, Hugh menyerahkan sebuah tombak kayu kepada Jude sebagai penghargaan atas keberaniannya menjaga Kelly dan Lynn. Tombak itu juga sekaligus untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu bahaya datang. Tiba-tiba saja Ellie muncul dengan wajah panik karena pendeta aliran sesat menemukan lokasi persembunyian mereka. Kali ini Hugh masih menyambutnya dengan ramah, namun tetap menolak bergabung dengan aliran The Hush. Dengan ramah pula, Hugh memohon kepada pendeta untuk tidak mengganggu keluarganya. Lalu tiba-tiba emosinya meledak ketika pendeta itu menuliskan bahwa Ellie sedang dalam masa subur. Hugh langsung mengambil senapan dan mengusir pendeta serta para pengikutnya. Terlihat pendeta itu sedikit kesal, namun setelah berdoa dia tersenyum licik sambil meninggalkan Hugh. Malam harinya badai kilat melanda wilayah itu, sehingga membuat para Fez menjadi bingung. Suara-suara Fez yang menyatu dengan petir membuat Hugh dan Kelly terbangun.
Karena merasa ada yang tidak beres, mereka pun bersiaga dengan memeriksa pintu-pintu rumah. Tiba-tiba saja Jude menemukan seorang gadis kecil di depan pintu yang diam dan kelihatannya sedang kedinginan. Karena merasa kasihan, mereka membiarkannya masuk untuk berlindung. Setelah melihat bekas darah pada mulutnya, Hugh menyadari bahwa gadis itu dikirim oleh pendeta The Hush. Tiba-tiba saja mereka mendengar bunyi alarm yang ternyata berasal dari ponsel yang dililitkan di tubuh gadis itu. Bersamaan dengan itu, Ellie juga mengalami hal yang sama. Sebuah ponsel yang ditempelkan di jendela kamarnya berbunyi sehingga membuat seluruh Vess menerobos masuk. Makhluk itu pun semakin mengamuk dengan bunyi alarm lain, berasal dari seluruh ponsel yang ditempelkan pada jendela rumah. Hugh meminta Kelly, Ellie, dan Lynn berlindung di basement, sedangkan dirinya bersama Jude menahan jendela dari serangan Vess. Ternyata di basement para pengikut The Hush telah menunggu mereka. Ellie disergap, sedangkan sang ibu menerima tendangan yang cukup keras setelah mencoba melakukan perlawanan. Merasa tidak tega melihat putrinya menahan sakit, serta cucunya yang diculik, akhirnya Lynn memberanikan diri untuk menerjang para penculik. Setelah Ellie berhasil terlepas dari jeratan sambil memeluk dua penculik, Lynn berteriak sekeras mungkin untuk mengorbankan diri. Gerombolan Vess langsung berdatangan dan memangsa mereka hingga tewas. Melihat para pengikutnya kewalahan, sang pendeta pun turun tangan untuk menyelesaikan misi penculikan. Sebelum meninggalkan Hugh dan keluarganya, pendeta itu sempat melemparkan senyuman licik sebagai tanda keberhasilannya. Hal itu membuat Hugh, Kelly, dan Jude mengamuk di tengah derasnya hujan. Mereka mengejar kelompok The Hush dan menghajarnya. Dibantu putranya, Kelly bertarung melawan pria yang menangkap Ellie. Kali ini Ellie tidak tinggal diam. Gadis itu juga ikut membantu ibu dan adiknya sehingga mereka berhasil menghabisi anak buah si pendeta. Sementara itu Hugh melepaskan kemarahannya ke pendeta. Meskipun sempat tertikam, namun di saat-saat terakhir Hugh berhasil bangkit dan menghantam pendeta itu secara brutal dengan senjatanya. Yang tersisa hanyalah gadis kecil dan ibunya. Mereka memutuskan untuk menyerah dan pergi meninggalkan keluarga Hugh. Akhirnya, film pun ditutup dengan menampilkan keluarga Hugh, di mana beberapa hari kemudian, setelah melanjutkan perjalanan, mereka tiba di pengungsian daerah utara. Sesuai dengan yang diberitakan, ternyata Vess tidak mampu bertahan di daerah bersuhu rendah. Namun tidak ada yang mengetahui apakah mereka akan berevolusi untuk mengatasi hal itu, karena Ellie menemukan seekor Vess di wilayah tersebut dan berhasil membunuhnya. Yang lebih dulu berhasil berevolusi, dialah yang akan menang. Sanggupkah manusia bertahan hidup? Ataukah Vess yang berhasil beradaptasi dan menggeser manusia dari puncak rantai makanan? Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Di film ini saya menemukan banyak kemiripan dengan Quiet Place. Antara lain, monster yang berburu menggunakan indera pendengaran. Walaupun tidak sesensitif Dark Angel di A Quiet Place, namun Vess terbukti sama ganasnya. Bahkan mereka memangsa seluruh makhluk hidup non-botanikal dan menjadikan bangkai mangsanya sebagai inang. Persamaan lainnya adalah sepasang suami istri yang memiliki sepasang anak dengan anak perempuannya yang lebih tua. Ditambah lagi anak perempuannya sama-sama memiliki masalah pendengaran. Namun perbedaan yang sangat mencolok dan membuat saya benar-benar tertarik adalah semangat juang keluarga Hugh. Tidak seperti film-film kebanyakan, keluarga Hugh memiliki keberanian. Bahkan seorang nenek penderita kanker paru-paru yang nyawanya sudah tidak lama lagi rela ditinggalkan karena merasa menjadi beban. Serta juga ikut andil dalam menyelamatkan sang cucu yaitu Ellie. Begitu pula dengan Ellie, dengan keterbatasannya dalam mendengar, dia tidak mau hanya menjadi beban. Gadis itu membantu ibu dan adiknya menghabisi anggota The Hush. Ya intinya sama sekali tidak ada beban keluarga di film ini. Dari sekian banyak yang ditampilkan di film ini, Vess menjadi salah satu yang paling menarik. Tidak seperti A Quiet Place yang tidak menjelaskan secara detail tentang makhluk ganas dengan pendengaran supernya, The Silence memberikan cerita yang sedikit lebih jelas. Dalam dunia The Silence, makhluk yang mirip Pterodactyl atau disebut Vess adalah jenis penakluk yang selalu menjelajah ke wilayah baru. Hanya Tuhan yang mengetahui apa yang terjadi jutaan tahun yang lalu, serta apa yang menjebak mereka di reruntuhan jauh di bawah tanah. Tapi yang mengejutkan adalah para Vess berhasil bertahan hidup. Cahaya dan suara, dua hal yang tidak mereka dapatkan di tempat seperti itu. Selama jutaan tahun, evolusi menyebabkan mata mereka telah menghilang karena tidak pernah digunakan. Tetapi tidak dengan telinga,
karena tidak semua indera bekerja dengan cara yang sama. Semakin kecil suara yang didengarkan, maka semakin sensitif pula indera pendengarannya. Sama halnya dengan orang-orang yang tinggal di tempat yang sunyi, misalnya pedesaan, menganggap kota terlalu bising. Hal inilah yang membuat Fez langsung menyerang para ilmuwan ketika bebas, yaitu kebisingan. Tentu saja ini menjadi alasan kedua, di samping melahapnya sebagai makanan. Menurut saya, hal yang paling mengerikan dari Fez ini adalah cara berevolusi dan berkembang biaknya yang sangat cepat. Seperti yang kita ketahui, mereka menjadikan bangkai mangsanya sebagai penyuplai makanan ke janin-janin mereka. Satu hal lagi, makhluk ini memiliki kecerdasan. Berdasarkan sebuah scene ketika keluarga Hugh pertama kalinya diserang oleh segerombolan Fez di hutan, Ellie memperhatikan bahwa Fez menyerang di tempat yang sama dengan gigi dan cakarnya yang setajam silet untuk menerobos masuk. Seperti film-film kiamat kebanyakan, akan muncul ajaran-ajaran baru yang meyakini bahwa dialah yang paling benar. Pendeta bisu memperhatikan Hugh dan Ellie yang sedang berkomunikasi. Tentu saja dia melihatnya sebagai pemberian Tuhan untuk mengajarkan para pengikut bahasa isyarat. Namun karena Hugh tetap menolak, akhirnya pendeta itu meminta agar menyerahkan Ellie untuk sekaligus dijadikan istri dan memperbanyak keturunan. Pada intinya film ini adalah tentang sebuah perlombaan evolusi untuk menentukan siapa yang akan berada di puncak rantai makanan dan menguasai bumi. Dan tentunya juga tentang rasa kemanusiaan yang hilang di tengah-tengah bencana yang melanda. Bagaimana menurut kalian? Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salah selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah, pasti akan saya baca. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan memberikan komentar walaupun telat. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!